Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitia Muflihuna dari kelas FM 18D. Baiklah, untuk menyelesaikan tugas final manajemen investasi, maka untuk video kali ini saya akan melakukan analisis fundamental saham pada perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan menggunakan 5 periode, yaitu periode 2016 hingga periode 2020. Baiklah, langsung saja untuk rasio yang pertama, yaitu earning per share atau bisa disingkat dengan EPS. Rasio earning per share ini mampu memberikan informasi mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Maka dari itu, rasio EPS seringkali dijadikan indikator dalam analisis fundamental saham. Jika nilai EPS tinggi, maka perusahaan memiliki laba yang besar. Adapun rumusnya untuk mengetahui nilai dari EPS ini yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Seperti yang telah saya perlihatkan pada video ini, berikut adalah nilai-nilai EPS dari setiap periode yang telah saya jumlahkan sebelumnya, yaitu pada periode 2016 nilainya 0,01, pada periode 2017 nilainya 0,15, pada periode 2018 nilainya 0,21, tahun 2019 nilainya 0,29, dan pada periode 2020 yaitu 0,04. Kemudian rasio selanjutnya yaitu price to earning ratio atau disingkat dengan PER. Rasio PER ini merupakan rasio harga terhadap nilai laba bersih per lembar saham yang menentukan rendah tingginya harga saham perusahaan dengan laba per lembar saham, di mana jika rasio PER-nya kecil maka menandakan bahwa laba perusahaan relatif besar sehingga dapat mempengaruhi value investor untuk membeli saham. Adapun rumus untuk mengetahui nilai PER ini yaitu harga saham dibagi dengan EPS. Berikut adalah nilai-nilai PER yang telah saya jumlah sebelumnya, seperti yang tertera pada gambar di atas, yaitu pada tahun 2016 nilainya 0,18, pada tahun 2017 nilainya 0,10, pada tahun 2018 nilainya 0,72, pada tahun 2019 nilainya 0,69, dan pada tahun 2020 nilainya 0,58. Rasio selanjutnya yaitu price to book value atau bisa disingkat dengan PBV. PBV ini mirip dengan rasio sebelumnya yaitu PER, sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Bedanya, rasio PBV ini dilakukan dengan cara membandingkan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku atau ekuitas per lembar saham. Jika nilai PBV ini tinggi, maka harga saham perusahaan akan berada di atas nilai wajar atau bisa disebut dengan overvalue. Sebaliknya, jika nilai PBV rendah, maka harga saham berada di bawah nilai wajarnya atau disebut dengan undervalue. Adapun rumusnya yaitu harga saham dibagi dengan book value. Kemudian seperti yang terlihat pada gambar di atas, seperti rasio-rasio sebelumnya, saya juga telah melakukan analisis atau saya sudah menjumlah nilainya. Pada periode 2016 nilai PBV-nya yaitu 1,69, pada periode 2017 nilainya 0,95, pada periode 2018 nilainya 0,86, dan pada periode 2019 nilainya 0,94, dan pada periode 2020 nilainya 0,11. Kemudian selanjutnya yaitu debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. Bisa dikatakan bahwa rasio ini mengukur seberapa besar keuangan perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Jika nilai rasio ini besar, maka semakin besar perusahaan menggunakan utang untuk modal bisnis. Dan jika nilai rasio ini kecil, maka penggunaan utang perusahaan lebih kecil dari total modal. Adapun rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Seperti dengan rasio-rasio sebelumnya, berikut adalah nilai-nilai yang telah saya jumlah dari setiap periode.
periode 2016 yaitu 1,49, periode 2017 yaitu 2,12, periode 2018 yaitu 2,44, periode 2019 yaitu 2,23, dan periode 2020 yaitu 3,09. Selanjutnya, return on equity atau disingkat dengan ROE. Return on equity ini yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika nilai ROE-nya tinggi, maka kinerja perusahaan baik dalam memanfaatkan modal untuk memperoleh laba atau profit. Tetapi, jika nilai ROE-nya rendah, maka perusahaan tersebut kurang baik dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Kemudian seperti yang terlihat pada gambar, berikut adalah nilai-nilai dari setiap periode, yaitu pada periode 2016 nilainya 0,09, pada periode 2017 0,09, pada periode 2018 0,12, pada periode 2019 0,14, dan pada periode 2020 0,02. Terakhir yaitu return on asset atau disingkat dengan ROA. ROA ini mirip dengan rasio sebelumnya yaitu return on equity. ROA juga berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Bedanya, pembanding yang digunakan pada ROA adalah total aset perusahaan. Jika nilai ROA perusahaan tinggi, maka perusahaan tersebut baik dalam memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan laba. Tetapi jika nilai ROA-nya rendah, maka perusahaan tersebut kurang mampu dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan laba. Adapun rumus untuk mengetahui nilai ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Seperti pada rasio-rasio sebelumnya yang tadi saya jelaskan, rasio ini juga saya telah melakukan analisisnya, yaitu pada periode 2016 nilainya 0,04, pada periode 2017 nilainya 0,03, pada periode 2018 nilainya 0,04, pada periode 2019 sama nilainya juga 0,04, dan pada periode 2020 nilainya 0,005. Kemudian berikut adalah kesimpulan dari semua rasio yang telah saya jelaskan sebelumnya. Seperti yang tertera pada gambar, berikut adalah tabel hasil analisis fundamental saham pada perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Mungkin inilah yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.